Kita masuk ke soal nomor 68 yang sebenarnya masih relate dengan soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya kita membahas tentang apa saja kebijakan moneter ada tiga. Nah, salah satunya adalah operasi pasar terbuka atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Open Market Operation atau disingkat dengan OMO. Nah, kita tahu jawabannya udah pasti ya. Operasi pasar terbuka itu adalah menjual dan membeli surat berharga negara. Nah, tetapi saya belum menjelaskan kapan dia menjual, kapan dia membeli. Maksudnya keadaannya seperti apa. Nah, tetapi banyak yang suka terjebak ya. Kalau misalnya opsi A ya, meningkatkan produksi bahan baku itu jelas ya, dia bukan operasi pasar terbuka. Tingkat suku bunga bank diskonto, perubahan sistem penerimaan pajak itu kaitannya dengan fiskal. Nah, tetapi bisa ketukar antara surat berharga negara dan surat utang negara. Antara tertukar atau kalian menganggap itu hal yang sama. Padahal surat utang negara yang disingkat SUN dan surat berharga negara yang disingkat SBN itu adalah dua hal yang berbeda ya. Di sini saya kasih keterangan ya, surat utang negara itu adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang ya. Jadi namanya aja surat utang negara. Jadi itu surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara kita sesuai masa berlakunya. Nah, dan tujuan dari SUN ini adalah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas dalam jangka pendek. Ya, misalnya 1 tahun anggaran. Maka SUN itu terdiri dari dua, yaitu surat perbendaharaan negara, itu jangka waktunya 12 bulan, sehingga nanti pada saat pembayaran bunga itu secara diskonto, lalu yang lebih panjang waktunya itu adalah obligasi. Itu di atas 12 bulan, nanti dibayarnya dengan dia sistemnya sistem kupon ya, pembayarannya juga secara diskonto atau bunga ya. Jadi ingat SUN itu untuk menutup kekurangan kas jangka pendek si pemerintahan. Berbeda dengan SBN atau surat berharga negara, dia itu yang kita lagi bahas di operasi pasar terbuka yang nantinya juga mempengaruhi money supply itu SBN ya, operasi pasar terbuka, yaitu produk investasi berupa surat utang negara juga sih, tetapi dia diterbitkan oleh pemerintah dan tujuan diterbitkannya bukan untuk ini tadi menutup kekurangan kas jangka pendek, tapi untuk membiayai APBN serta membuka peluang bagi masyarakat sebagai investor agar dapat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan negara. Jadi bisa dibilang SBN itu lebih luas ya cakupannya. Jadi misalnya kalau kalian menjadi investor, kalian bisa menginvestasikan sejumlah uang ke pemerintah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti ketika sudah jatuh tempo, uang akan dikembalikan secara penuh oleh pemerintah dan setiap bulannya kalian juga akan mendapatkan keuntungan berupa bunga dan hasil investasi SBN tadi. Oke. Nah, ini yang dimaksud dari operasi pasar terbuka ya. Jadi pemerintah menjual atau membeli SBN. Dan SBN terdiri dari dua hal yaitu konvensional dan syariah. Konvensional contohnya savings bond retail atau dan juga ada obligasi negara retail Indonesia atau singkat ORI ya. Sedangkan kalau syariah misalnya ada sukuk tabungan dan sukuk retail Indonesia. Saya nggak akan jelaskan, tetapi yang penting kalian bisa tahu bahwa SBN dan SUN itu dua hal yang berbeda. Oke, itu saja. Nanti kita akan masuk lebih lanjut ke terkait kebijakan moneter. Oke, terima kasih.